kita close saja, sudah selesai, yaitu ada logs public src template test dan vendor. Oke, di sini selanjutnya kita akan membuat database. Nah, yang tadi yang sel tadi yang dari Sampipi, kita silakan buka Sampipinya. Tadi yang tadi CMD-nya, command prompt, kita ketikkan mysql min username-nya databaseku biasanya defaultnya root, min p, biasanya tanpa password, kosongan, terus enter, passwordnya kosong di MySQL ku, saya enter. Nah, di sini muncul command prompt MariaDB. Oke, di sini kita akan membuat sebuah database, create database absent database sudah ada, saya ubah ke absent API. Oke, saya bikin database dengan nama absent API underscore API. Oke, sekarang kita gunakan absent API, use absent API. Oke, database change it. Oke, di sini kita habis use, kita membuat tabel absensi. Tabel absensi ini sama persis yang di lokal, jadi biar tidak bingung mana aja yang disimpan, itu ID, NDN, nama, tanggal, jam, status telat, dan primary key-nya ID. Oke, di sini kita akan membuat tabel absensi. Kita ini absensi, ini saya ID absensi, sini ID absensi. Oke, di sini ID absensi varchar 40 not null, NDN varchar 10, nama 45 12 8 1 1 1. Oke, di sini status itu 0 atau 1, isinya telat itu 0 atau 1. Oke, kita copy aja. Copy, pastekan di sini. Oke, berhasil, query oke, no row affected. Kita cek data, kita cek tabelnya. So tabel tambah s terus titik 2 titik koma enter. Oke, berhasil membuat tabel absensi. Kita deskripsi absen tabelnya, des absensi titik 2 titik koma enter. Oke, sesuai dengan harapan. Oke, tabel yang selanjutnya kita ke tabel berikutnya, yaitu tabel akses. Di sini tabel akses ini tujuannya untuk ketika kita mengakses sebuah REST API atau web service, kita membutuhkan kunci. Kunci itu hanya orang yang bisa mengakses melalui kunci ini. Jika dia nggak punya kunci, maka dia nggak bisa akses. Jadi nggak sembarangan orang bisa akses data absen ini gitu. Makanya kita buat tabel akses. Kita copy, kita paste. Oke, query oke. Kita show tables lagi. Show tables. Kita enter. Nah, berhasil. Kita des akses, enter. Nah, berhasil. ID akses primary key, API key, varchar 40. Di sini nanti 40 itu ID akses kita menggunakan OOID. Itu nanti kodenya gitu. Isi ID akses dan API key-nya seperti itu. Oke. Tabel akses berhasil, absensi berhasil. Kita yaitu selanjutnya kita membuat koneksi database. Oke, sekarang kita buka src/settings.php di Visual Studio Code-nya. Oke, kita buka Visual Studio Code. Nah, sini di src settings.
API src settings. Oke. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi database. Kita copy aja. Ini kode untuk konfigurasi database. Kita koma sini, terus save. Bentar. Nah, oke. Jika teman-teman tadi bingung kok bisa rapi gini, teman-teman silakan install namanya extension, yaitu Prettier. Nah, ini teman-teman silakan install Prettier supaya nanti pas misalnya gini tadi dia itu lari ke sana gitu, nggak rata. Misal gini kita save, ya dia akan merapikan sendiri gitu. Jadi kita tidak perlu merapikan codingan kita, jadi otomatis akan rapi seperti profesional gitu. Oke, di sini host localhost, user root, passwordnya saya nggak ada, DB name-nya DB name tadi saya nama database-nya absen underscore API ya, absen underscore API. Oke, sesuaikan nama database yang kita bikin tadi, absen underscore API. Oke, save, jangan lupa. Lalu kita lihat ppt-nya, yaitu oke, kita ke src dependency.php, kita copy ke konfigurasinya, terus kita buka Visual Studio Code-nya, kita src dependencies.php. Nah, kita pastekan konfigurasinya di bawah logger. Oke, nggak rapi, Ctrl Save jadi rapi karena Prettier gini ya. Teman-teman silakan install extensionnya supaya rapi, tidak perlu rapat-rapat merapikan. Oke, dependency selesai, settingnya selesai. Oke, selanjutnya kita yaitu membuat rute. Itu di sini ada rute, penjelasannya yaitu adalah rute get absensi akan menampilkan semua data absensi. Rute absensi /12345 akan menampilkan satu absensi berdasarkan NADN. Oke, yang ketiga yaitu rute cari dengan mencari absensi, terus absensi post, metode post itu akan menambahkan absensi baru. Put yaitu mengubah atau mengedit. Yang ketiga yaitu delete untuk menghapus data absensi. Kita akan menggunakan semua rute di atas ini. Oke, sekarang kita menuju ke src root. Oke, kita buka. Oke, di sini src root. Oke, kita akan menambahkan bentar. Oke, nah di sini kita akan menambahkan yaitu absensi, rute get. Nanti saya jelaskan. Ini saya sudah buat sebelumnya, jadi saya tinggal copy aja biar tidak kelamaan. Oke, sini saya paste, di bawahnya get ini, get name, get parameter. Oke, selesai. Saya komen, saya sudah komen. Ini saya komen. Ini rute absensi, jadi menampilkan semua data absensi, yaitu dari semua data absensi yang ada di database. Ini rute absensi, jadi menampilkan absensi berdasarkan ID. Lalu di sini ada rute post, menambahkan data absensi yang dari database lokal ke database cloud. Di sini ada rute put, itu untuk mengubah data absensi. Lalu di sini ada rute delete,
itu untuk mendelete absensi, data absensi berdasarkan ID absensi. Oke, di sini sudah semua. Sekarang saya jelaskan di sini ketika mungkin nanti aja ya, nanti pas kita testing REST API-nya nanti kita akan jelaskan intinya aja. Oke, sekarang kita menuju ke tahap selanjutnya, yaitu membuat middleware, yaitu untuk memverifikasi API key. Jadi yang tadi kita telah membuat tabel tabel akses. Nah ini yang akan terhubung sama middleware. Jadi setiap request kita akan merequest absensi, kita membutuhkan kunci itu yang akan sebagai memverifikasi apakah API key-nya itu benar apa salah gitu. Jika salah berarti nanti tidak bisa akses, jika benar nanti dapat akses sesuai yang diinginkan begitu. Oke, sekarang kita buka src middleware. Oke, di sini saya sudah membuat middleware-nya. Oke, di sini saya copy aja. Nah, teman-teman bisa lihat di GitHub kodenya. Oke, silakan enter di sini. Oke, save. Oke, di sini saya jelaskan itu di sini dia akan mengecek parameter, yaitu dengan nama parameter yaitu kunci disimpan di parameter $kunci. Lalu jika kunci tidak ada, maka jika dia ngakses tanpa kunci, maka dia akan sistem akan menampilkan butuh kunci API untuk mengakses. Jadi jika ada yang merequest tanpa kunci, maka dia akan mendapatkan status seperti ini. Oke, di sini saya akan menambahkan nanti error is true. Oke, di sini jika kuncinya ada, jika dia menambahkan kunci, maka dia akan mengecek. Di sini ada query SQL, yaitu select API key from access where API key sama dengan API key. Oke, di sini di B parameter SQL execute, maka akan diproses di sini apakah apakah API key yang dimasukkan sama dengan API key yang ada di dalam database. Jika benar, maka dia akan menampilkan kunci sama resolve API. Jika kuncinya sama, maka dia akan return respond, akan bisa mengakses data yang kita inginkan gitu. Jika data kunci benar, maka dia akan bisa mengakses data yang kita inginkan. Jika kunci salah, maka akses ditolak gitu ya. Ini kalau nggak masukin data kunci akan menampilkan status ini butuh kunci API untuk mengakses. Jika kuncinya benar, maka dia akan mendapatkan data yang dia inginkan. Terus jika dia menggunakan kunci yang salah, maka akses ditolak begitu.